Salam sehat selalu, Rahayu ingkang pinangki. Udah waktunya lagi kita mau lampai tekes nih. Walaupun kemarin ada beberapa hal yang dibicarakan, ya tidak, karena sudah merasa terakreditasi internasional ya. Ya, tapi akhirnya kita putuskan, oke, lampai tekes kita maju gitu ya. Kita maju lampai tekes lagi, ini yang ketiga. Lampai tekes yang ketiga. Eh, untuk itu kita sudah membentuk tim untuk pengisian borang-borang lampai tikes. Yang sebelumnya kita 7 kriteria, sekarang 9 kriteria. Mungkin itu sebagai introduksi. Bu Deni mau buka dulu, silahkan. Denny sedang di jalan tadi katanya Pak Oh Yuda ya, aja yang buka gitu. oh ya sudah. Kalau gitu saya buka. Ya, nanti dalam perjalanan kita mempersiapkan lampai tikes ini rencananya kita visitasi biasanya sekitar Agustus ya. Agustus tahun depan. Visit, Kemudian visitasi tergantung submission nih Pak. submisinya rencananya, oh sebentar, kemarin sudah dibuat timeline-nya oleh Bu Nana, sebentar tak share screen. Nah ini, sudah kelihatan ya? J. Nah jadi eh, berapa tiket tok? Bentar. Nah ya jadi November ini kita kenalan dulu dengan tim-tim eh, apa kriteria-kriteria. Ada berapa ya Bu Nan ya? Banyak ya yang nanti kita ikutkan dalam setiap kriteria ini. Kemudian nuansanya kalau lampai tiket sebelumnya banyak para senior di kriteria, kita mencoba yang muda-muda biar nanti juga bisa mempersiapkan di departemen gitu ya. Alasan nih. Strategi yang bagus. Ya, di setiap kriteria ini. Sambil saya juga rapal ya, aku sing nom sopo. Oke, kemudian ini rencananya November ini ya sekarang ini. Kemudian nanti, nah sejak Desember mulai tiap eh, apa apa namanya ya, yang di tiap kriteria ini mengisi borang-borang sampai sekitar Juli nanti gitu ya. Nanti teknis semuanya untuk pengisian borang eh, kita serahkan ke tiap kriteria ini, mau ketemu sendiri satu kelompok atau kita yang mengarrange melalui sekretariat prodi silahkan gitu. Nah sebetulnya saya merencanakan di tiap eh, akhir bulan atau tiap akhir 2 bulan ada tim kecil sebetulnya yang nanti akan melihat secara keseluruhan eh, setiap kriteria ini, termasuk apa itu kalimat-kalimatnya, termasuk juga kelengkapan dokumen. Di situ nanti setiap 1 atau 2 bulan tergantung eh, apa masalah yang ada di situ, ada tim kecil sebetulnya kita bentuk gitu ya, di, di samping tim kriteria-kriteria itu. Nah ini rencananya klinik akreditasi yang kliniknya dibuka oleh Dr. Yuda Nurhantari ini kita selenggarakan antara Desember sampai Januari dengan 4 kali pertemuan. Saya sebetulnya ini bisa diatur lagi karena ini tergantung dari nanti isian di borang itu seperti apa. Kalau boleh saya misah antara Desember dan Januari ini, yang Januari ini kan saya pisah sekitar Maret gitu ya. Jadi nanti biar Bu Yuda juga ikut ngoreksi. Jadi yang klinik pertama dan kedua ini Desemberan gitu ya. Kemudian kita mencoba mulai ngisi gitu ya. Setelah itu, setelah diisi, dilihat lagi sama Dokter Yuda, mungkin nanti
masih perlu kontrol kalau ke klinik gitu ya. Kalau ke Hmm. klinik itu kontrol lagi gitu ya sekitar Februari Maret nanti gitu ya. Ya, itu. Kemudian wah ini Bu Yuda pendaftarannya sekitar akhir Mei Hmm. seperti yang LAMPTK sebelumnya ini. Oh Ya, ya. biasanya 2 bulan setelah itu kan mulai visitasi ya. Ya, jadi antara Juli Agustus itu berarti. Hmm. Ya. Nah, biasanya keputusannya nanti di November atau Desember gitu. Ya. Iya, jadi seperti itu timeline-nya Dokter Yuda. Ya, ini saya kira tentatif, masih belum fake, artinya tergantung dari perkembangan, juga tergantung dari permasalahan yang ada. Nanti pertemuan-pertemuan yang ada di timeline ini bisa kita ubah. Pak Yuda, Ada Bu Deni. Bu Deni ya saya di jalan, nunggu sorry ya? sorry. Pak Yuda, itu Mei itu kan baru pendaftaran. Submit Iya, borang itu Juni, Juli. submit borang. Kemudian, iya. Ya, Jadi Mei itu mendaftarkan saja belum submit borang. belum. Submit itu maksimal 60 hari setelah pendaftaran. Iya, Oh, berarti berarti kalau sekitar pendaftaran Mei kan Juli tuh. Ya. Juni, Juli ya. Oh, Setelah itu berarti 3-4 minggu visitasinya baru 2 bulan bisa hasil. kemudian. 4 minggu ya Bu Yuda ya? 4 minggu setelah submit ya? Jadi ini pendaftarannya 29 Mei toh. Ini nanti submissionnya ini Juli, akhir Juli toh ini kan 2 Mm-mm. bulan 60 hari. Setelah itu biasanya ya 2 bulan berikutnya ya. Ya tapi tergantung sih ya biasanya maksimal 2 bulan berikutnya baru visitasi. Oh ya, soalnya ingin lihat akun di departemen yang lain 3-4 minggu setelah submit biasanya visitasi gitu ya. Ya, tapi tergantung aksesori ding. Ya, Tergantung aksesornya. Tapi iya nek perlu betul. dokter ya luwih rutin karena lebih banyak aksesornya dibanding Ya, yang apa spesialis. ya gitu Bu Deni. Terima kasih. Iya, Mm, matur nuwun. Mau tanya Pak Yuda, apakah apa tim borang untuk tiap-tiap kriteria sudah ditetapkan? Sudah Oh, Izin Bu. menjawab, sampun Bu Yuda, SK sedang ditandatangan Pak Dekan. oh udah berarti tinggal berjalan. Ya, Ya, di situ tim penyelaras akhirnya yang tim kecil Pak Yuda sampaikan tadi juga sudah ada Oh, ini masuk di SK itu. Nggih. jeh. Ya. ya, saya kira seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya apa Bu Nana? Pengarahan dari Dokter Yuda ya? Oke, Pak Yuda. Ji, monggo Bu Yuda. Setelah ini mohon arahan. Oke. Matur nuwun, terima kasih Pak Yuda, Bu Deni untuk sebenarnya kemarin sudah ada pengantar ya, namun karena mungkin bertepatan dengan banyak acara, yang hadir Mbak Nana dan Mbak siapa saya agak lupa. Namun di sini tokoh-tokohnya sudah Dokter Panji, sudah ada Bu Supri yang sudah apa namanya sudah hafal luar kepala untuk akreditasi LAMPTKES. Namun ya enggak apa-apa ini supaya karena banyak yang baru ya misalnya ada Dokter Lukman, ada yang lain-lain saya langsungkan di sini ya. Sini dulu. Apakah sampun dipun presani ya. Nah, Bapak Ibu nanti semua tim diminta untuk bisa mendownload satu paket buku ini. Jadi ada buku 1 itu tentang naskah akademik, kemudian buku 2 itu tentang kriteria dan prosedur akreditasi, kemudian buku 3 itu panduan pengisian dokumen kinerja. Jadi nanti ada 2 borang yang harus diisi, dokumen kinerja. Nah, buku panduan pengisiannya ada di sini. Kemudian yang kedua mengisi
laporan evaluasi diri atau LED. Ini juga sudah ada buku panduannya sendiri. Jadi untuk mengisi LED silahkan merujuk ke buku 3B. Untuk mengisi dokumen kinerja atau DK silahkan merujuk ke buku 3A. Nah, selain itu rujukan yang penting lainnya adalah buku 4. Buku 4 adalah pedoman dan matrik penilaian akreditasi. Jadi nanti Bapak Ibu pastilah ingin mendapatkan skor yang optimal yaitu 4. Nah, nanti di sini sudah ada petunjuknya. Kalau mau skor 4 itu kriterianya begini. Baik itu untuk dokumen kinerja ataupun LED. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menuliskan sesuai dengan keadaannya, dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal gunalah rujukan di matrik penilaian ini sehingga nanti bisa mengarahkan asesor untuk mendapatkan skor yang terbaik. Kemudian 5 ini buku pedoman asesmen lapangan. Ya, yang paling penting adalah buku 3A, 3B, dan buku 4. Jadi ini nanti setiap tim kriteria harus mempunyai ini karena nanti akan mengisi borang itu, LED dan DK itu per kriteria. Nah, setiap kriteria sudah dibuat, nah nanti yang diisi dulu adalah yang dokumen kinerja. Yang dokumen kinerja itu berisi angka-angka. Jadi hanya tabel-tabel, misalnya berapa jumlah dosennya, berapa IPK-nya, kapan waktu lulusnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu silahkan mengisi terlebih dahulu dokumen kinerjanya. Nah, setelah mengisi dokumen kinerjanya, nanti kan ada data yang muncul di situ. Dan Bapak Ibu juga sudah bisa memperkirakan nilainya dari pedoman matrik penilaian. Misalnya, dikatakan lulusan tepat waktu itu jika rata-rata waktunya adalah misalnya 2 tahun. Nah, ternyata Bapak Ibu mengisinya adalah 2,5 tahun. Berarti itu kan nilainya kurang maksimal. Karena Bapak Ibu merujuk ke matrik penilaian, sehingga nanti di LED-nya Bapak Ibu bisa menarasikan sesuai dengan keadaan tersebut. Namun kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan bahwa nilainya sudah optimal, misalnya menurut matrik penilaian ada 2 tahun, sedangkan lulusannya juga 2 tahun, KTW-nya, maka berarti sudah maksimal. Nah, maka Bapak Ibu juga menuliskannya nanti lebih mudah karena sudah sesuai dengan nilai optimalnya. Itu jadi tentu saja dokumen yang berisi data-data yang harus diisikan ke dokumen kinerja harus sudah dikumpulkan sesuai dengan TS atau tahun terakhir yang penuh. Kalau prodi dokter tahun terakhir penuhnya adalah 2022-2023 ya. Jadi Juli 2022 sampai Juli 2023. Harus nih. Napa kalian tuh? Napa Artinya 2023? sesuai dengan submitnya tadi ya, submitnya Juli gitu ya. Berarti isinya sampai Juli 2023 berarti. Submit atau semester terakhir loh, semester terakhirnya Juli 2023 itu semester genap terakhir ya. Iya. Berarti semester ganjil terakhir. Semester genapnya kan Agustus 2023 sampai Januari 2024. Itu nggak ikut ya? Nanti submissionnya itu bulan Juli 24. 2024 ya. Itu sampai Desember tahun ini. TS ya, tahun sekarang adalah tahun terakhir penuh saat pengisian borang. Kalau pengisian borangnya mulai bulan apa tadi ya? Januari. Januari, berarti sampai Desember. Berarti Desember 2020. Tahun ajaran penuhnya itu kan Januari sampai Januari ya, bukan semester toh ya? Ya. Lah ya. Ini tahun ajaran apa tahun anggaran? Apa tahun kalender? Kalau tahun akademik. Tahun akademik penuh terakhir saat pengisian borang. Jadi kalau Bapak Ibu mengisi borang bulan
dianggapnya kan nanti submitnya mau bulan Juli 2002. Satu tahun terakhir berarti sampai Juli 2023 ya? 2022, 2023 ya? Jadi kan kalau tahun ajaran itu berarti Agustus ke Januari, Februari ke Juli. Semester ganjil itu Agustus sampai Januari. Semester genapnya Februari sampai Juli. Berarti kalau 1 tahun penuh itu kan 1 tahun ajaran penuh berarti semester ganjil dan genap terakhir. Berarti ganjilnya Agustus sampai Agustus 2023. Itu ganjil toh isinya kalau Agustus 2023 sampai Januari 2024 itu ganjil saja. Separuh tahun ajaran. Tapi kalau mau yang penuh berarti akhirannya kan Juli 2023. Iya, iya. Kalau yang PPDS kan intake-nya 2 kali sehingga ngitungnya per semester. Tapi kalau prodi dokter kan intake-nya hanya sekali ya, jadi berarti ngitungnya yang penuh 1 tahun akademik penuh. Berarti Ya, berarti 2022 2023 Juli ya. ya betul. Ya, Oke. itu. Jadi ini itu harus dibuat sama untuk yang pendidikan ngitungnya adalah tahun terakhir, tahun akademik penuh terakhirnya adalah 2022 2023. Terus kita, nah ada apa namanya untuk penulisan apa namanya dokumen kinerja itu prodi tidak harus mengisi 9 kriteria. Ada bonusnya. Bonusnya yaitu sebagian nanti diisi oleh Mbak Ratna dan Mas Galih yang UPPS. Jadi ada sebagian yang diisi prodi, ada sebagian yang diisi oleh fakultas. Yang diisi fakultas nanti kita isi saja, prodi tidak usah mengisi yang diisi oleh fakultas. Kita mulai ya. Ini untuk pengisian dokumen kinerjanya ini nanti diisi UPPS-nya apa, perguruan tingginya apa. Saya kira untuk yang ini bisa diisi sendiri ya, saya kira tidak ada masalah. Kemudian masuk ke kriteria 1 ya. Ini apakah bisa diperisani Bapak ya? Bisa, Bu. Ini ya, kriteria 1 untuk dokumen kinerja itu tidak ada diisi karena terkait dengan visi misi itu tidak ada angka-angkanya. Jadi untuk DK kriteria 1 kosong. Kemudian masuk langsung ke kriteria 2. Nah, kriteria 2 ini tentang tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Nah, di sini untuk tabel ini pelaksanaan penjaminan pada UPPS. Nah, kalau pada UPPS nanti ini datanya tinggal minta ke Mbak Ratna. Jadi Bapak Ibu ini ngisinya nggak usah cari dokumennya, nanti minta ke Mbak Ratna. Jadi ini nanti bisa minta ke data semua, minta ke Mbak Ratna, minta kita punya 38 prodi. Kemudian ini juga nanti minta Mbak Ratna, penjaminan nasional juga minta Mbak Ratna. Bapak Ibu tidak usah mencari data ya, nanti tinggal minta dari Mbak Ratna saja. Kemudian ini kerjasama. Nah ini kerjasama yang efektif mendukung visi misi prodi dan UPPS, jadi dua-duanya ya. Kemudian ini untuk pemenuhan capaian pembelajaran, kualitas penyelenggaraan, pengembangan program studi, fasilitas serapan lulusan. Nah, di sini untuk instansi dalam dan luar negeri, ini Bapak Ibu kalau sudah punya data sendiri, silahkan, tetapi bisa minta ke Mbak Ratna. Jadi Mbak Ratna itu punya daftar yang sudah diisi oleh UPS. Jadi punya kerjasama tingkat fakultas. Nah, di antara tingkat fakultas itu nanti prodi tinggal milih yang mana yang di prodi. Misalnya fakultas punya daftar 100
kerjasama 100 dengan instansi. Nah, ternyata yang dipakai oleh ProDokter hanya 75 misalnya. Jadi silahkan memilih kerjasama-kerjasama yang ada di tingkat UPPS itu yang gunakan atau yang relevan dengan prodi. Jadi ini nanti dituliskan di sini nama instansinya, apakah dalam negeri atau di luar negeri, tinggal dicentang saja. Kemudian jenis kegiatannya. Nah, sebisa mungkin itu bisa meliputi kegiatan Tridharma. Jadi yang diharapkan PTKes itu sekali kerjasama itu bisa digunakan untuk apa namanya kerjasama Tridharma. Namun kalau memang tidak ada ya memang hanya untuk pendidikan saja ya pendidikan, tapi sebaiknya kalau ternyata dilibatkan untuk PKM, untuk penelitian itu lebih baik kalau bisa tiga-tiganya itu masuk dalam kerjasama tersebut. Kemudian kurun waktunya ini sesuai dengan MOU-nya itu mulainya kapan, berakhirnya kapan. Nah, sekaligus mohon dicek lagi, biasanya sih ya rumah sakit yang untuk koas itu beberapa ada yang sudah mulai expired. Jadi mohon untuk bisa perbarui lagi kerjasamanya. Nanti karena proses untuk pembaruan kerjasama itu juga tidak dalam waktu seminggu 2 minggu ya, kadang-kadang 2-3 bulan 4 bulan. Nah, nanti diharapkan pada saat visitasi itu semua dokumennya sudah lengkap dan sudah terbarui. Kemudian atau manfaat yang diperoleh nanti sesuai dengan yang di sini ya, untuk peningkatan pendidikan, penelitian kerjasama, pengabdian masyarakat. Kemudian ketersediaan laporan kerjasama semua harus disentang. Karena laporan itu harus ada. Kalau ternyata belum ada, maka nanti bisa minta dibuatkan. Nah, enggak apa-apa. Jadi pokoknya laporan kegiatan itu, laporan kerjasama itu biasanya nanti apa namanya pelaksanaannya kapan, apa saja, siapa yang terlibat, hasilnya apa, kemudian masukannya apa, selesai gitu aja, anggarannya berapa. Singkat saja, tapi itu sudah cukup. Karena nanti kalau tidak ada, maka akan menjadi sesuatu yang aneh, mengapa suatu kegiatan kerjasama tidak ada laporannya. Jadi di sini untuk kerjasama. Oke, mungkin di sini cukup jelas, J. Dah, itu untuk yang kriteria 2. Kemudian kriteria 3 ini adalah kriteria mahasiswa. Nah, mahasiswa ini untuk 311 ini adalah tulisan data seluruh mahasiswa pada UPPS. Jadi yang isi nanti adalah minta data saja ke Mbak Mas Galih dan Mbak Ratna. Jadi nanti ini ada program 1 misalnya pendidikan dokter, profesi dokter, PPDS apa semua sampai 38 prodi itu semuanya dituliskan di sini, jumlah mahasiswanya berapa. Nanti mohon dipastikan bahwa A sama dengan ini diisi, B-nya diisi, C-nya diisi dan total mahasiswanya semuanya diisi. Semua data ini tinggal minta Mbak Ratna saja. Jadi saya kira ini bisa lanjut. Kemudian yang 312 ini adalah tuliskan data seluruh mahasiswa reguler, transfer, dan asing pada tahap akademik 5 tahun terakhir dan tahap profesi 3 tahun terakhir pada prodi. Nah, untuk 312 ini, khusus 312, prodi harus mengisi sesuai dengan data yang dipunyai prodi. Jadi ini Mbak Ratna tidak punya, karena ini isian prodi. Jadi untuk yang ini adalah tahun akademik. Untuk tahap akademik, ini adalah 5 tahun terakhir. Ya, ini 5 tahun terakhir untuk tahap akademik. Jadi ini untuk tahap akademik maka 5 tahun terakhir. Ini adalah TS itu 2023 ya. Kemudian ini 2021 2022, 2020 2021, 2019 2020, 2018 2019, 2017 2018. Jadi ini adalah tahun akademiknya. Kemudian daya tampung. Nah, daya tampung ini mestinya ada SK-nya. Nanti Bapak Ibu harus menyiapkan SK daya tampung per tahunnya. Jadi daya tampung itu nanti kan sesuai dengan ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada Mandiri, dan skema-skema yang lainnya, itu detail daya tampungnya berapa, dituliskan di sini, dan semuanya mohon disiapkan SK daya tampungnya. Setelah itu di kolom ketiga itu jumlah yang ikut seleksi. Nah, jumlah yang ikut seleksi ini nanti kalau SB atau SN semuanya ada di
DAA ya, sedangkan yang mandiri mungkin juga ada di DAA. Jadi nanti dituliskan berapa yang ikut seleksi, kemudian berapa yang lulus seleksi. Nah, sebisa mungkin itu nanti daya tampungnya ini sesuai dengan jumlah mahasiswa yang lulus seleksi. Jadi misalnya toh misalnya digunakan untuk cadangan kalau nanti ada yang melepaskan itu sehingga itu cadangannya berapa persen, misalnya ada aturannya silahkan. Tapi kalau tidak ada aturannya mohon, karena di beberapa PPDS itu daya tampungnya 10, yang lulus seleksi yang diterima adalah 25. Nah itu jomplang sekali. Nah, jadi ini mohon nanti Bapak Ibu bisa diperhatikan di sini. Terus reguler yang bukan transfer ini mahasiswa baru ya, itu berapa, yang transfer berapa, yang mahasiswa asing berapa. Kemudian jumlah total mahasiswanya ini yang reguler bukan transfer berapa, yang transfer berapa, yang mahasiswa asing berapa. Ini khusus untuk tahap akademik. Kemudian jangan lupa semuanya ini dalam akhir ini adalah dijumlahkan. Oke, kemudian apa yang dimaksud dengan mahasiswa asing? Mahasiswa asing adalah mahasiswa non-WNI yang masuk program studi dengan mentransfer mata yang diperolehnya dari prodi lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Jadi tidak harus mahasiswa asing full timer, tapi yang transfer itu boleh, yang hanya ngambil summer course, winter course itu boleh. Kemudian yang reguler itu mengikuti pendidikan secara full time. Kemudian kalau transfer itu yang mentransfer mata kuliah dari dari program studi lain. Itu Oke. tadi yang asing itu apa tadi bukan reguler, artinya hanya short course itu bisa toh? Bisa, tetapi ada transfer mata kuliahnya. Jadi prodi Oh, dokter mengirim nilai. oh gitu. Itu berarti jumlah mahasiswa nanti orang bingung ya saat dijumlah gitu. Bingungi ya, karena dia hanya ikut di mata kuliah itu saja ya, tapi Iya, diikutkan dalam total semuanya ya. iya. Ya, coba engkau Ya, yang ini nanti dilihat nanti. ya, sementara diisi dulu dok datanya. Ya, Nanti mungkin kalau jadi ada apa-apa tinggal kita mengganti, tidak apa-apa. Tapi ya, saya kira ini informasi bahwa kita punya mahasiswa asing yang ikut ini ada apa itu kita di data dulu, dimasukkan dulu dok. oke. Nanti pas kontrol dok kita lihat. Pas kontrak. Ya, saya kira ini untuk yang tahap akademik. Kemudian berikutnya ini yang tahap profesi. Tahap profesi ini adalah 3 tahun terakhir, jadi 2022, 2023, 2021, 2022, dan ini 2020, 2021. Ini daya tampungnya berapa? Ini juga sesuai dengan SK-nya selama 1 tahun. Kan kita ada 2 atau 3 intake, maka ini daya tampung selama 1 tahun berapa. Kemudian jumlah lulusan tahap akademik per setahun itu berapa. Jadi bukan per intake, tapi dihitung per tahunnya. Kemudian jumlah mahasiswa barunya juga berapa, yang reguler berapa, non-reguler berapa, kemudian mahasiswa asingnya juga berapa. Kalau misalnya hanya ambil di sini, misalnya ngambil internal saja, ada transfernya, boleh, itu bisa dimasukkan ke mahasiswa asing. Kemudian jumlah total mahasiswanya, ini juga yang reguler berapa, non-regulernya berapa, mahasiswa asingnya berapa. Jadi ini untuk program profesi, pengisiannya sama dengan yang akademik tadi, namun di sini hanya 3 tahun terakhir. Ya, untuk yang tabel data mahasiswa yang ini data di prodi sendiri ya, bukan dari Mas Kalih Baratna. Oke, kemudian kita lanjut ke tabel tentang 313 hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Data diambil dari hasil studi penelusuran yang dilakukan pada TS oleh UPPS. Jadi nanti minta data ke Mas Galih Mbak Ratna. Sudah ada, jadi tidak usah ngisi.
Nanti sudah ada sampai tindak lanjut semuanya sudah dibuatkan tim. Ini dilewati saja ya, kita lewati. Kemudian sumber daya manusia itu terdiri dari pertama adalah dosen tetap. Nah, di sini mungkin perlu kita pahami bersama supaya kan bingung dosen tetap sih dia. Nah, dosen tetap dalam dokumen kinerja prodi untuk akreditasi ini adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK, termasuk dosen dengan penugasan ya, itu untuk yang swasta. Kalau Itu kita kenapa ada enggak dan ya, tapi atau ya, orang dan gitu ya. Jadi NIDN boleh, NIDK juga boleh. Mungkin untuk swasta Padahal tidak punya ngitungnya kan NIDN, dia punya NIDK saja berarti boleh. enggak sing dihitung NIDN dan NIDK itu harusnya. Oh, semuanya dihitung. Jadi Iya, dosennya itulah semuanya. NIDN, boleh, NIDK boleh. Jadi dua-duanya ditambah ini. Jadi nanti dijumlahkan, Dok, tetap. Oke. Ya. Nah, kemudian seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi. Jadi kalau sudah mempunyai NIDK di UGM, maka tidak bisa menjadi NIDK di institusi lain. Jadi hanya satu saja. Kemudian untuk yang NIDK itu mempunyai penugasan kerja 12 SKS per minggu atau 37,5 jam kerja per minggu. Jadi ini untuk yang pertanyaannya kapan yang dimaksud sebagai dosen tetap yang bukan NIDN, kalau mereka mempunyai jam kerja 12 SKS per minggu atau 37,5 jam kerja per minggu. Kemudian dosen tetap itu ada dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai, ada dosen tetap yang bidang keahliannya di luar prodi. Misalnya dosen agama, kewarganegaraan, dan sebagainya. Terus ini adalah isian dari dosen di UPPS. Nah, karena dosen UPPS, maka ini nanti prodi tinggal minta ke Mbak Ratna. Namun prodi nanti akan dimintai data terkait data di prodi dokter sendiri. Jadi nanti untuk isian prodi dokter sendiri itu mohon mengisi sendiri, tapi nanti disampaikan ke Mbak Ratna. Karena nanti yang mau memakai kan tidak hanya prodi dokter, tapi ada gizi, keperawatan Itu juga. maksudnya dari semua dosen yang ada di UPPS, prodi yang milih gitu ya, mana aja yang masuk ke dalam prodi S1 Boten, gitu ya. Mboten, boten. Maksudnya baleni. ya kan yang ada di UPPS kan tadi yang disebut Bu Yuda ada perawat, ada gizi gitu ya. Ya, Nah, maka kedokteran milih yang masuk ke kita aja kan? ya. Ya. Tapi yang diisi di sini nanti semua harus diisi, tapi datanya minta dari Mbak Ratna sekali. Ya. Oke, terus sekarang dosen tetap prodi yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi. Nah, bidang keahlian sesuai dengan prodi ini nama dosen tetapnya siapa, kemudian apakah dia di tahap akademik ataukah profesi, bisa juga dua-duanya. Jadi misalnya Dokter Yuda Patria di akademik centang, di profesi di centang boleh. Ini NIDN atau NIDK. Nah, kalau NIDN ya NIDN-nya berapa, kalau NIDK NIDK-nya berapa. Jadi ini NIDN atau NIDK. Kemudian tanggal lahirnya dituliskan, jabatan akademik saat ini apa, gelar akademiknya apa, ini semuanya dituliskan ya. Kemudian pendidikan akademik dan profesi serta asal PT-nya apa dituliskan, bidang keahlian untuk setiap jenjang pendidikan dituliskan, kemudian mata ajar yang diampu juga dituliskan di sini. Nah, selain itu, ini ada catatan. Yang pertama, dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik dosen agar diberi tanda bintang. Jadi misalnya tadi satu, Dr. Yuda Patria bintang, Dr. Denny Agustiningsih bintang, Dr. Panji bintang, Dr. Lukman bintang. Nah, untuk dokter-dokter muda yang belum memperoleh serdos, itu bisa menggunakan sertifikat pendidik
klinis yang di TOI-kan secara berkala oleh prodi dokter untuk merekrut dosen-dosen yang mengajar di clinical rotation itu bisa. Jadi kasih aja itu tanda bintang dan semuanya harus ada fotokopi sertifikatnya. Kemudian ya saya kira itu ya. Jadi ini program prodi mengisi sendiri sesuai dengan dosen yang digunakan. Nah, sampun sih menika nggih. Cukup jelas saya kira ini. Terus yang berikutnya inilah dosen tetap prodi yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi dinyatakan dalam SKS rata-rata per semester pada tahun akademik terakhir, berarti 2022-2023, Juli sampai Juli ya. Nah, di sini Bapak Ibu itu di prodi ya, jadi yang tahu ya prodi sendiri. Mbak Ratna Mas Gale tidak punya datanya. Nanti Bapak Ibu kan sudah sudah menetapkan tadi dosen tetapnya di sini siapa saja. Nah, itu kemudian Bapak Ibu bisa minta kepada beliau BKD LKD-nya. Karena di dalam BKD LKD itu SKS-nya adalah antara 12 sampai 16 ya di situ. Nah, Bapak Ibu tinggal menuliskan saja SKS pendidikannya berapa, SKS penelitiannya berapa, SKS pengabdian kepada masyarakatnya ambil saja sesuai dengan BKD LKD. Jadi dokumennya nanti adalah BKD LKD. Namun SKS pada pendidikan itu nanti, nah ini mungkin terus kalau tidak jelas di LKD BKD-nya bisa di pondok-pondokan ya. Misalkan SKS untuk pendidikannya ada 9 SKS misalnya. Nah, di prodi sendiri itu misalnya ya, dia mempunyai SKS di program pendidikan dokter berapa? Kan totalnya 9 SKS tadi. Tapi kalau setahun kan berarti 9 tambah 9 ya, berarti 18. Nah, misalnya untuk prodi sendiri misalnya 12. Untuk prodi lain kan selain mengajar di prodi dokter juga mengajar di PPDS anak, di IKK klinis, misalnya di prodi lain itu SKS-nya misalnya 2. Juga ngajar di UII atau ngajar di Atmajaya itu berapa SKS-nya. Jadi nanti SKS pada pendidikan ini nanti totalnya tetap sesuai dengan BKD LKD, tapi mohon di pondok-pondokan karena tidak semua itu mengadili program studinya sendiri, tidak mungkin mesti mulang di prodi lain, entah itu PPDS, entah itu S2, S3 mesti mulang, atau mungkin ngajar di farmasi, ngajar di FKG itu pasti, sehingga nanti mohon untuk bisa didistribusikan di sini, tapi jumlah SKS pendidikannya sama dengan LKD BKD dosen tersebut, sehingga dokumennya apa? BKD LKD. SKS penelitian, SKD BKD yang yang sesuai, jangan yang beban lebih ya, yang sesuai saja. Oke, kemudian jumlah SKS-nya itu nanti di sini. Jadi Bapak Ibu menjumlahkan. Ini ada catatannya, SKS pendidikan termasuk pembelajaran, pembimbingan dan sebagainya. Bila dosen mengajar kelas paralel, maka beban SKS untuk satu tambahan kelas paralel adalah setengah kali SKS mata kuliah. Kemudian beban kerja manajemen, kalau rektor itu 6 SKS. Jadi kalau Bu Ufa misalnya dianggap sebagai dosen tetap, maka di tugas manajemennya adalah dia 6 SKS. Kalau pembantu dekan misalnya Dr. Hamim itu masuknya 5 SKS. Kalau pembantu ketua sekolah atau PD, nah itu pembantu direktur akademik, ketua jurusan, berarti ketua prodi ya. Nah, Bu Deni di sini ketua jurusan atau Pak Yuda dan Bu Deni ini 3. Jadi ini yang lainnya nanti kalau misalnya memasukkan Bu Ufa, masukkan di sini dia jangan lupa karena dia rektor maka masuk di sini. Kalau masukkan yang WD dan maka SKS untuk manajemennya ikuti di sini. Yang lainnya bagaimana? Kalau ketua unit QE nggak ada, jadi 0 di sini. Ketua pokoknya yang nilainya sesuai dengan di sini aja. Selain jabatan yang ada di sini, SKS manajemennya 0. Akan J.
Kemudian rata SKS ini nanti jumlahnya dibagi jumlah dosennya. Misalnya tadi ada jumlah dosen yang dimasukkan adalah 200, maka tadi jumlahkan kemudian dibagi 200, kemudian rata-ratanya berapa. Makaten, saya kira cukup jelas ya. Atau mungkin ada pertanyaan untuk kriteria ini untuk tabel 9? Belum, Bu. Belum ya, belum. Oke, kita lanjut ke kemudian untuk kegiatan dosen tetap. Untuk kegiatan dosen tetap ini adalah yang tabel 10 kegiatan seminar ilmiah atau workshop atau penataran atau pameran dosen tetap prodi. Jadi nama dosennya siapa saja. Kalau tadi dosen totalnya ada 200 ya berarti N-nya 200 ya, semuanya harus diisi. Jenis kegiatannya apa? Bisa seminar ilmiah, bisa workshop, bisa training, bisa apa, itu dituliskan di sini. Kemudian tempatnya di mana? Misalnya di Yogyakarta atau di Belanda atau di mana silahkan. Kemudian waktunya kapan pelaksanaannya. Kemudian sebagai apa? Nah, diharapkan itu lebih banyak sebagai penyaji. Tapi kalau biasanya sebagai penyaji juga sebagai peserta. Jadi bisa dicentang. Kalau dia penyaji berarti penyaji harus peserta. Tapi kalau peserta belum tentu sebagai penyaji ya. Jadi ini bisa dicentang 2. Karena kalau penyaji biasanya dia juga sebagai peserta. Kemudian nanti ini apa namanya di centangnya ini dijumlahkan berapa yang sebagai penyaji, sebagai peserta apa. Saya kira ini nanti juga dimintakan sertifikatnya ya untuk dokumennya ya. Saya kira untuk sertifikat dan dokumennya nanti tidak sulit karena semua sudah menjadi satu di semester. Kemudian dosen tidak tetap. Dosen tidak tetap ya sekarang. Dosen tidak tetap adalah, apa itu dosen tidak tetap? Adalah dosen yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap. Lah yo. Jadi ada SK dari dekan, dia sebagai dosen tidak tetap. Jadi ada sesuai dengan SK-nya. Tuliskan data dosen tidak tetap pada prodi. Jadi dosen tidak tetap itu misalnya apa ya? Kalau pas panel diskusi itu ada nggak tahu ding itu, tapi dosen yang pokoknya dosen tidak tetap ya, mungkin yang dosen prodi. Tapi kalau tidak mempunyai dosen tidak tetap juga tidak apa-apa. Jadi ini kalau ada nanti dituliskan nama dosennya siapa, apakah di tahap akademik atau tahap profesi, apakah NIDN, NIDK atau NUP, kemudian sama ya ini tanggal lahir, jabatan, gelar pendidikan, kemudian jenjang pendidikan dan mata ajarnya apa. Kemudian kalau dosen tidak tetap tadi sudah memiliki serdos atau sertifikat dosen dokter klinis tadi itu ditambahkan bintang. Jadi nama dan bintang dan fotokopi sertifikatnya dilampirkan sebagai arsip dokumennya. Ini saya kira untuk data dosen tidak tetap saya kira cukup jelas. Kemudian berikutnya adalah kriteria 5, keuangan sarana dan prasarana. Di sini dituliskan dana milik UPPS selama 3 tahun terakhir. Jadi prodi tidak usah mengisi, tinggal minta Mas Galih Mbak Ratna. Tidak usah minta Mbak Yulis ya, minta Mas Galih Mbak Ratna. Kemudian ini juga tabel penggunaan UPPS. Jadi ini juga nggak usah ngisi, tinggal diisi Mas Galih Mbak Ratna. Kemudian sarana prasarana, maka ini juga bisa minta ke, kalau ini minta sendiri ya, karena jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan program studi. Karena relevan dengan program studi, ada baiknya nanti minta datanya langsung ke Pak siapa itu? Pak perpustakaan ya. Nanti buku teksnya ada berapa, buku teksnya tidak harus yang hard copy, yang buku-buku e-book juga boleh. Nanti dituliskan di ini buku teksnya, jurnal nasional yang terakreditasi, jumlah judulnya berapa, jurnal internasional jumlah judulnya berapa, proceeding jumlah judulnya berapa, totalnya berapa. Jadi ini semuanya data ada di fakultas, ada di perpustakaan, tapi tolong dipilih yang sesuai, yang relevan dengan prodi. Tapi kalau saya kira kalau dokter kan berarti termasuk yang spesialis-spesialis itu juga bisa relevan ya, karena banyak.
Kemudian ini jurnal yang tersedia diterima secara teratur, lengkap, terbitan 3 tahun terakhir. Jadi nanti diisikan jumlah terakreditasi dikti, jumlah internasional berpusati, nama jurnalnya berapa, kemudian rinciannya. Jadi misalnya 2020 itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2022 nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini semuanya harus lengkap. Kalau tidak lengkap nggak usah dituliskan karena itu nanti akan mengurangi nilainya. Jadi pilih yang lengkap semuanya dalam 3 tahun terakhir. Ini data, untuk data ini silahkan minta ke perpustakaan. Atau kalau minta ke Mbak Ratna, mana Prodi ya? Yang tidak tahu sih kalau Prodi, dari sendiri Prodinya ya. Kemudian berikutnya adalah sarana prasarana yang digunakan di laboratorium, termasuk keterampilan klinik, keterampilan komputer, dan juga lampirkan daftar alat-alat utama. Nah, di sini kalau Prodi punya sendiri, bisa mengisi sendiri, tapi ini Mbak Ratna punya daftarnya banyak, nanti tinggal Prodi yang sesuai dengan Prodi yang mana. Karena Mbak Ratna punya, misalnya di PK kan selain punyanya Prodi dokter, juga punyanya PK. Nah, nanti Prodi tinggal milih mana yang relevan dengan Prodi. Jadi ini bisa minta Mbak Ratna, nanti Prodi tinggal memilih yang sesuai digunakan di Prodi. Ya, jadi ini nanti semuanya ada di Mbak Ratna, tinggal minta data ke Mbak Ratna. Kemudian bidang pendidikan. Nah, kalau bidang pendidikan ini adalah kebanyakan adalah ranahnya profesi. Nah, 6.1 tuliskan substansi mata kuliah. Jadi ini nama mata kuliahnya dituliskan aja di tahap akademik apa, di tahap profesi apa, tuliskan namanya, bobotnya berapa, muatan IPE-nya ada atau tidak, kalau ada dicentang saja. Kemudian sasaran pembelajaran utama, ini dicentang ya, saya kira Bu Den sudah punya mappingnya, tinggal memindahkan ke sini, kemudian ini kelengkapannya lengkap atau tidak, jadi ini tinggal diisi ya. Oke, saya kira ini tidak masalah untuk prodi dokter karena semua sudah lengkap. Terus berikutnya adalah ketersediaan wahana praktek profesi, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan di prodi. Dan lampirkan MOU-nya dan kompetensi yang diharapkan. Jadi ini nanti dituliskan nama rumah sakitnya, kualifikasi dan akreditasinya, misalnya paripurna atau tipe A, tipe C-nya di sini, kemudian jumlah tempat tidurnya berapa, kemudian jumlah pasien rawat inapnya berapa, kemudian jumlah rawat jalannya berapa, varietasnya bagaimana, cukup atau tidak cukup, ditentukan cukup atau tidak cukup, jumlah dosennya berapa atau pendidik kliniknya, jumlah mahasiswa berapa, jumlah institusi pendidikan dokter, pengguna rumah sakitnya berapa, kontribusinya apa. Nah, ini kemudian dalam mengisi lihat catatannya di sini. Ini kualifikasinya ya sudah ada, utama, afiliasi atau satelit, tipenya tadi ABC, kemudian sudah nanti kita untuk menskornya nanti lihat di materi penilaian, tapi mengisinya adalah seperti ini. Kemudian ini ada penting juga di sini, lampirkan daftar 10 penyakit terbanyak pada setiap rumah sakit dan wahana pendidikan. Jadi ini kalau Sarjito ya tanya 10 penyakit terbanyaknya berapa, nanti di RSA berapa, wates di semua rumah sakit. Syukur-syukur kalau Mbak Ratna punya tanyakan nanti bisa diambil saja, tapi kalau sudah expired karena ini untuk tahun berapa nih? Berapa tahun terakhir ini? 1 tahun terakhir ya kayaknya ya. 1 tahun terakhir ini. Kalau tidak ada berarti harus minta data baru ya, jadi harus minta sendiri. Tapi kalau sudah ada data yang dipakai untuk BPJS mungkin bisa minta dari sana. Kemudian berikutnya adalah kegiatan tenaga ahli sebagai pembicara dari luar PT sendiri, bukan dosen tidak tetap,
dan pada prodi. Jadi ini kegiatan pada prodi, tenaga ahli, pakar dari luar PT ya, bisa dari dalam negeri ataupun luar negeri, nama judulnya, waktu pelaksanaannya kapan. Ini saya kira banyak kegiatan prodi termasuk juga apa namanya winter atau course-course yang lain itu boleh dituliskan di sini. Kemudian pelaksanaan, kemudian 64 di sini adalah pembimbingan skripsi. Nah, untuk pembimbingan skripsi ini dituliskan nama dosen pembimbingnya siapa, kualifikasinya apa, strata pendidikannya, jabatan akademiknya apa, jumlah mahasiswanya berapa. Jadi ini TS misalnya 2022-2033, dosen tadi mengampu berapa orang. Tahun 2021-2022 dia mampu berapa orang. Tahun ini mengampu berapa orang. Jadi ini per tahunnya dituliskan secara terpisah. Kemudian jumlah pertemuannya tadi misalnya di 2022-2003 tadi punya 3 mahasiswa, jumlah pertemuan dengan 3 mahasiswa tadi berapa kali? Yang di TS-1 berapa kali? Jadi masing-masing dituliskan sendiri-sendiri. Kemudian lama penyelesaian tugas akhir. Nah, ini mungkin dibuat saja definisi operasionalnya. Yang dimaksud dengan penyelesaian tugas akhir itu dimulai dari mulai sampai selesai ya. Mungkin mulainya dimulai sejak keluarnya ethical clearance. Karena sebelum ethical clearance keluar belum boleh meneliti. Nah, misalnya itu boleh. Jadi atau mau sejak proposal, tapi kalau sejak proposal kayaknya nanti lama ya. Itu saja mungkin ya. Kemudian dikatakan selesai kapan? Misalnya sudah pendadaran atau sudah seminar hasil atau apa, monggo. Jadi ini dibuat definisi operasional sehingga nanti bisa menentukan waktunya itu jelas. Kemudian nanti jumlahnya dirata-rata dengan jumlah dosen yang ada. Nah, ini siapkan logbook pembimbingan. Jadi untuk prodi dokter itu yang apa ya, logbook yang di keleweran warna apa ya, warna biru atau pink itu ya. Itu nanti harus disediakan dan mohon dipastikan semuanya sudah terisi dan tertandatangani dengan lengkap. Prodi. Nah, datanya ini prodi. Jadi prodi mempunyai data dosennya, kemudian nanti dimintai judul penelitiannya apa saja, mata kuliahnya apa, bentuk integrasinya apa, tahun penelitiannya TS sama 3 tahun terakhir ya, kemudian tingkat penelitiannya wilayah nasional atau internasional, kemudian kesesuaian penelitian dengan roadmap. Jadi ini apa namanya, mohon diisi sesuai dengan nama dosen. Kemudian ini juga lampirkan dokumen roadmap penelitian. Jadi prodi kan punya roadmap penelitian sendiri ya, itu silahkan nanti dilampirkan. Kemudian kriteria 8 pengabdian masyarakat ini juga diisi di dokter, dosennya siapa, kekuatan pengabdian masyarakatnya apa, tiap ya TS-1, TS, kemudian kesesuaian dengan roadmap-nya, pengabdian pada masyarakatnya juga dilampirkan. Terus 9 ini yang sangat penting ya, ini luaran dan capaian. Yang pertama adalah persentase keberhasilan studi. Ini TS-5, ini berarti 2022, 21, 20, 19, 18, 17. Ini mulai 2017 ya. 2017, 2016, 15, 14, 13, 12. Jadi ini tahun akademik yang sudah lama ya. Jumlah mahasiswanya berapa, kemudian masa studinya berapa. Yang antara 5,5 sampai 6 tahun itu berapa orang, yang antara 6 sampai 10 tahun berapa orang, yang DO itu berapa orang. Nah, ini mungkin masa studinya dihitung sejak dia masuk sampai yudisium. Jadi nanti dihitungnya adalah sampai yudisium. Jadi dibuat definisi operasionalnya, masa studi adalah mereka sampai yudisium. Karena kalau sampai wisuda belum tentu akan lebih lama biasanya. Kemudian masing-masing di total.
Kemudian berikutnya adalah tuliskan data seluruh mahasiswa serta lulusannya dalam 5 tahun terakhir untuk tahap akademik, 3 tahun terakhir tahap profesi. Jadi ini untuk yang tahap akademik, ini data IPK-nya. Tahun TS sampai TS 4, ini yang reguler berapa, non-regulernya berapa, mahasiswa asingnya berapa. Kalau mahasiswa asing kan tidak ada IPK-nya ya, masalahnya itu yang di sini. Kemudian ini jumlah lulusannya, IPK-nya yang ini berapa, yang antara berapa, silakan ditulis sesuai data yang ada. Saya kira ini tidak sulit. Kemudian yang data profesi juga ini 3 tahun terakhir, TS tahun akademik penuh, terus pengisian kurang ya. Jadi TS ini juga diisi sesuai dengan namanya, sesuai dengan yang ada, data yang ada, kemudian total juga dituliskan. Kemudian yang agak sulit yang di sini biasanya. Ini adalah tuliskan data mahasiswa reguler 7 tahun terakhir tahap akademik. Ya, ini yang biasanya suka keliru mengisinya. Jadi ini ada TS, TS-1, -2, -3 sampai TS-6. Kemudian di sini juga sama, ini juga TS, TS-1, TS-2, TS-3, TS-4, TS-5. Jadi ini antara kolom dan row-nya row dan kolomnya itu sama. Nah, kemudian ini kan yang di A ini adalah jumlah mahasiswa TS-6 dan TS-6. Jadi jumlah mahasiswa TS-6 yang diterima itu berapa? Misalnya 250, IA 250. Setahun berikutnya, misalnya tadi ini 2017 ya. Di tahun 2018, jumlah mahasiswa yang 250 tadi jumlahnya masih berapa? Apakah masih 250 atau sudah ada yang meninggal satu? Nah, kemudian di tahun berikutnya jumlah yang 250 tadi masih berapa? Tahun berikutnya jumlah tadi masih berapa? Seterusnya sampai nanti sekarang ini jumlahnya masih berapa? Kalau 250 tadi tinggal 10 orang, maka di sini tinggal 10. Terus yang 240 di mana? Ternyata yang 240 semuanya sudah lulus. Berarti dituliskan di sini. 240 sudah lulus. Sekarang sisanya tinggal 10. Kalau sudah sisanya semuanya lulus, berarti sini B-nya 0, C-nya 250. Atau sudah tidak ada mahasiswa, tapi yang DO 10, yang lulus 240. Ya sudah, TS-nya 0, tapi yang lulus hanya 240 meninggal ya DO. Demikian Bapak Ibu, jadi ini di awal di sana berapa jumlah saat masuk, kemudian per tahunnya itu dihitung ada yang berkurang atau enggak. Kemudian saat ini jumlah masing-masing perangkatan itu ada berapa, jumlah yang lulus perangkatan itu berapa. Ini yang huruf-huruf ini jangan dihilangkan, tetap ditulis ya, misalnya tadi 250, di sini 250, 250, 250, tapi huruf-hurufnya ini tetap ada, karena nanti ada penghitungannya untuk menilai oleh asesor Lampetekes. Nah, ini nanti cukup agak mungkin biasanya sering keliru, tapi semoga tidak keliru. Ya, sering keliru karena kita meluluskan kan 3-4 kali yudisium kan. Ya. Ya, tapi ini harusnya setahun ya pokoknya ya. Ya, Hitungannya di itu total setahun, betul. Ya. Ya. Terus sekarang yang tahap profesi sama. Jadi ini tahap yang masuk profesi, ini yang kan profesi itu harusnya 2 tahun ya. Nah, itu mestinya nanti kalau masuk di sini misalnya 150, misalnya di sini 0, sudah lulus semua. Atau ya masih yang lelet-lelet orang enggak apa-apa, tapi diharapkan semuanya sudah lulus. Yang di sini memang baru masuk ya jangan diluluskan karena kalau profesi tidak bisa lebih cepat. Oke, saya kira untuk ini sama pengisiannya. Ini untuk tahap profesi, untuk dan satunya dari tahap untuk untuk tahap akademik. Nah, mungkin yang agak bingung adalah misalnya ini tahun
Ini tahun TS-nya itu 2022, 21, 20, 19, 18. Nah, 2018 itu misalnya masuknya ada 4 intake ya. Nah, total aja. Di total aja 4 intake itu masuknya berapa orang. Nah, kemudian di TS ini harus kita ikut kalau dia intake-nya di bulan Januari toh. Nah, di sini misalnya belum lulus tapi kan dia belum memang belum karena dia misalnya misalnya karena belum genap 2 tahun. Jadi ini kalau dituliskan jadi bukan dihitung tahunnya tapi dihitung durasinya. Bingung enggak? Jadi misalnya kan yang masuk tahun 2018 itu kan harusnya 2022 lulus ya. Ya, semuanya ditulis gitu aja. Ya, 18, 19, 19, 20. 20 lulusnya. Oh, 2020 ya. 20. Oh. Ya. Oke, terus kemudian nanti kalau misalnya harusnya kan 2 tahun ya, 2 tahun. Tetapi ternyata kok lulusnya 2 tahun 1 bulan. Nah, itu masih dihitung 2 tahun, jangan dihitung, jangan dia sampai dia tidak melebihi 1 semester. Oke, jadi ini supaya Ya, tidak. Oke, ya, ini perlu kontrol besok. ya bisa di bulan baleni di situ. Terus di sini persentase uji UKM PPD ya. Ini jumlah mahasiswa yang sudah menyelesaikan rotasi klinik, yang ikut UKM PPD CBT. Kemudian ini untuk yang first takers-nya pesertanya berapa, yang lulus berapa, persentasenya berapa. Kemudian ini untuk yang retaker pesertanya berapa, yang lulus berapa, persentasenya berapa. Kemudian total lulusan first taker-nya berapa, retaker-nya berapa. Ini untuk yang CD. Kemudian yang bawah ini ABC-nya ini diisi saja sesuai dengan isian tabel. Kemudian yang berikutnya ini ada yang OC. Yang OC sama ini TS, TS-1, TS-2, jumlah mahasiswa yang lulus rotasi klinik berapa, yang ikut OC berapa, first taker-nya berapa, yang ikut, yang lulus persentasenya berapa, yang retaker-nya pesertanya berapa, jumlah lulusannya berapa, persentasenya berapa, total lulusannya first taker berapa, retaker-nya berapa. Ini diisi sesuai data yang ada, dijumlahkan per tahun ya, walaupun mungkin ada 2 atau 3 kali OC atau CBT, maka ini ngitungnya tahun, ditotalkan dalam tahun. Kemudian berikutnya evaluasi lulusan. Ini jumlah lulusan pendidikan kedokteran selama 3 tahun terakhir, titik-titik orang. Dengan kalau misalnya ada 300, kalau lulusan 3 tahun terakhir, kalau masuknya 250, kalau selama 3 tahun terakhir berarti 750. Maka minimal responden evaluasi lulusan adalah 30%. 30% dari 750 adalah 250. Jadi ini mohon untuk diperhatikan jumlah respondennya harus 30% dari total lulusannya. Demikian juga profesi. Profesinya nanti samplingnya atau respondennya itu adalah 30% dari total lulusannya. Jadi mulai sekarang ya itu dicek kalau masih belum responnya belum 30%, maka tambahi. Jadi 35% lah amannya ya supaya lebih sedikit dari minimalnya. Nah, dari situ kemudian kita tuliskan hasil dari tracer tadi yang minimal 30% tadi ya, itu jumlah lulus di tahun S1 itu berapa, jumlah lulusannya berapa, yang terlacak berapa. Jadi yang terlacak di sini mestinya lebih dari 30%-nya ya. Kemudian masa tunggunya berapa setelah internship. Jadi di sini ada kata-kata setelah internship. Tapi ini pekerjaannya tidak harus yang full timer kok. Jadi misalnya part timer juga boleh.
Kemudian di sini 9152 tuliskan trace tadi, tuliskan jumlah alumni yang dinilai dalam 3 tahun terakhir. Nah, tadi dalam 3 tahun terakhir kalau jumlah lulusannya 750, maka setidaknya 250 ya 300 ya. Nah, hasilnya itu ada. Sehingga nanti integritas moral ini yang nilainya sangat baik berapa, ini di tingkat, maaf ding, ini oleh pengguna. Jadi kalau pengguna itu penilaian oleh Sarjito misalnya, penilaian oleh RSA, penilaian oleh mungkin ada banyak dosen alumni yang dosen di UII, dosen di UMY, dosen di UNY, maka ini kita mintakan kepuasan penggunanya terhadap lulusan kita yang bekerja di sana. Ini nanti silahkan diisi dan juga ada rencana tindak lanjutnya. Jadi Bapak Ibu Kaprodi kan sudah membuat research tadi kepuasan pengguna. Nah, itu setiap tahun harus dianalisis sampai tindak lanjut dan juga monitor tindak lanjutnya. Nah, nanti tindak lanjutnya juga dituliskan di sini. Jadi misalnya integritas semuanya misalnya sudah sangat baik, ada yang baik misalnya, nah ini tindak lanjutnya apa? Silakan. Jadi ini tindak lanjut tidak boleh kosong dan tindak lanjutnya harus sesuai dengan permasalahan dari poin-poin yang ada di sini. Ini kan terkait etika moral, integritas, terkait profesionalisme, keahlian berdasarkan bidang ilmu, terkait kemampuan bahasa Inggris, terkait penguasaan teknologi, dan sebagainya. Nanti tindak lanjutnya sesuai dengan temuannya yang ada. Kemudian ini semuanya harus diisi. ABCD-nya ini ditotalkan. Kemudian alumni yang di-tracer adalah yang 2 tahun lulus. Jadi bukan fresh graduate. Jadi kalau alumni yang dinilai dalam 3 tahun terakhir, berarti itu lulus yang paling awal, yang lulus 2 tahun yang lalu, lulus 3 tahun yang lalu, dan lulus 4 tahun yang lalu. 3 tahun terakhir karena minimal ada 2 tahun, lulus TS-2, lulus TS-3, lulus TS-. Itu. Kemudian penelitian. Ini jumlah penelitian yang dihasilkan oleh dosen tetap. Ini tuliskan judulnya apa, dosen tetap, nama dosennya siapa, disajikan atau dipublikasikan di mana. Ini adalah karya ilmiah ya, tulis ya. Kemudian tahun publikasinya kapan, kemudian tingkat jurnalnya apa. Kemudian ini HKI-nya ya, HKI terkait mahasiswa dan atau dosen. Jadi boleh. Ini terkait untuk penelitian. Jadi namanya siapa, HKI apa, nomornya berapa ya. Kemudian yang di sini terkait pengabdian masyarakat. Jadi judul dan HKI untuk penelitian dan pengabdian masyarakat dituliskan di tabel yang berbeda. Kemudian untuk penghargaan atau reputasi, yang dimaksud dengan reputasi atau penghargaan ini ada di sini. Jadi ada di catatan. Ya. Rekognisi atau prestasi yang dicapai itu apa? Di sini di kolom 3, ini adalah 1, penghargaan diperoleh pada saat yang bekerja di instansi tersebut, jadi dosen terbaik, dosen favorit, itu boleh. Kemudian rekognisi dosen itu tenaga ahli, kemudian visiting scholar, invited speaker, dan peer review. Jadi yang bisa dimaksud dengan rekognisi adalah ini. Kemudian prestasi dosen, yang dimaksud dengan prestasi dosen bisa sebagai penghargaan hibah. Jadi misalnya dapat grant hibah-hibah itu bisa dimasukkan di situ. Pendanaan program dan kegiatan akademik, saya kira ini banyak sekali ya. Kemudian dukungan pendukungnya apa. Kemudian ini siapa yang memberikan lembaga pemberi rekognisi yang nomor 4 ini ya, misalnya yang memberi pemerintah tadi misalnya hibahnya dari FKKL, dan masyarakat, atau pengabdian dari Mas, atau hibah dari UNESCO atau apa, itu dituliskan di sini. Kemudian waktu pencapaiannya ini berapa lama sesuai dengan kontraknya.
Kalau yang hibah, kalau yang prestasi-prestasi sesuai dengan sertifikatnya. Jadi nanti dokumen kalau yang hibah nanti ada kontraknya, kalau yang prestasi-prestasi itu ada sertifikatnya. Kalau penghargaan terhadap prodi tidak ada ya, ini ya perorangan ya ini ya, dosen kan. Iya, nama dosennya. Iya, Kalau yang prodi tidak ya, misalnya prodi pernah mendapat tidak ada penghargaan ya. apa, oh tidak ada ya. Oh Tidak ya. ada nama dosennya. Kemudian ini reputasi mahasiswa. Ini reputasi mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, akademik maupun non-akademik. Jadi nama kegiatannya apa, misalnya PIMNAS, kapan penyelenggaraannya, tingkatnya apa, juara berapa. Ini nanti semua kegiatan akademik, non-akademik, baik itu lokal, ya boleh ya, tingkat fakultas boleh ya, atau tingkat nasional, wilayah itu boleh dituliskan di sini. Terus kemudian ini sudah. Jadi ini adalah untuk yang pengisian dokumen akademik, dokumen kinerja saya kira tidak masalah. Tapi kemudian mulang jam piro ya? 9.30 ya. Kemudian ada berikutnya untuk yang LED ya. Nah, kalau yang inilah buku panduan pengisian LED. Kalau yang pengisian LED ini agak apa namanya, agak riwih ya. Nah, di sini sama seperti tadi ya, tidak semua prodi harus mengisi karena ada kriteria-kriteria satu, misalnya visi misi itu nanti yang ngisi adalah UPPS. Kriteria berapa itu nanti tidak, ya. Yang nanti diisi UPPS nanti tinggal minta data Mbak. Langsung aja dari awal mungkin Mbak Rana kamu minta yang diisi oleh UPPS, dokumen kinerja dan LED-nya mohon untuk bisa dikirimkan. Nah, itu nanti Bapak Ibu tinggal mengisi yang belum diisi, yang belum diisi oleh UPPS. Nah, dalam laporan evaluasi diri itu nanti ada rangkuman eksekutif, ini diisi terakhir ya, diisi terakhir karena merupakan rangkuman eksekutif. Kemudian ada tim penyusun dan deskripsi tugasnya. Jadi ketua itu deskripsi tugasnya apa, kemudian kriteria itu tugasnya apa, itu dideskripsikan satu-satu. Kemudian bab 2 itu tentang laporan evaluasi diri, ini berisi profil UPS. Nah, kalau UPPS maka itu yang mengisi adalah UPPS. Jadi ini apa yang A ini diisi UPPS. Kemudian kriteria akreditasi ada kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti tidak semua diisi prodi, beberapa diisi fakultas, terutama kriteria 1. Kemudian analisis SWOT. Jadi ini nanti UPPS dan prodi. Jadi selama kita sudah membuat, tetapi nanti prodi bisa membuat dari menambahkan karena beberapa faktor prodi yang itu yang tahu prodi sendiri. Jadi nanti yang dimasukkan untuk analisis mengidentifikasi tiap-tiap strength, weakness, opportunity dan threat-nya itu unsurnya dari prodi dan juga dari UPPS. Dan setelah kita membuat SWOT, kita sudah mengetahui strategi kelemahan yang kita di mana, maka kita harus menuliskan strategi dan program pengembangannya. Nah, dalam membuat SWOT, nanti Bapak Ibu diminta membuat bobot dan skornya, sehingga nanti ada dibuat semacam diagram seperti koordinat yang di matematika itulah, nanti faktor-faktor yang ada di SWOT itu dikasih bobot dan skornya, nanti kemudian ada titik-titik dan dihubungkan menjadi satu garis. Nah, yang paling bagus kita harapkan nanti garis itu muncul di kuadran 1, positif-positif ya, jadi dia akan melaju terus. Jangan sampai yang negatif itu nanti menuju ke alam kubur ya, karena ke bawah. Jadi nanti akan semakin ke bawah, jangan, jadi nanti bisa kita buatkan saja nanti biar ke atas semua, nanti kita bermain di skor dan pembobotannya.
bulan referensi, dan lampiran. Kemudian untuk penulisan di LED ini ada formatnya, gunakan kertas A4. Kertasnya fontnya adalah cukup besar ya, 1,5, dibuat secara sistematis tadi sesuai yang ada di sana. Perwajahannya sesuai dengan yang ada di sini, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan semuanya tadi, termasuk evaluasi diri, kemudian SWOT dan sebagainya itu adalah 150 halaman. Kemarin keperawatan membuatnya 450 halaman. Oh, nggak usah banyak. Nanti cukup sesuai yang dinilai saja. Jadi tidak usah semuanya dituliskan sebanyak-banyaknya, jangan. Oke, jadi ini nanti saya kira ini rangkuman eksekutif dibuat, ini profil UPPS sudah dibuat oleh UPPS. Nah, kemudian ini kita mulai di SPS sudah kami buat, namun kami minta yang dibuat dari fakultas tadi nanti ditambahkan karena di situ ada visi misinya prodi. Nah, nanti apa yang sudah diberikan dari Mbak Ratna untuk kriteria 1 ini ditambahkan terkait dengan visi misinya prodi. Yang lainnya nggak usah, jadi cuma menambahkan visi misi prodi saja di sini. Untuk yang ini ada beberapa subjudul yang untuk tiap latar belakangnya sudah dibuatkan, kebijakan itu berisi perundang-undangan yang diacu gitu, itu juga sudah ada, strategi pencapaiannya juga sudah ada, indikator kinerja utama, kinerja depan, evaluasi capaian kerja, sampai kesimpulan semuanya sudah kita buatkan. Jadi Bapak Ibu prodi hanya tinggal nemplokkan saja tadi visi misi prodi. Kemudian kriteria 2, Tata Pamong, ini adalah sepertinya ini juga miliknya UPPS. Nah, kalau miliknya UPPS, nanti ada sedikit ya, jadi nanti diminta dari Mbak Ratna Mas Galih. Nah, nanti ada hal-hal yang berisi prodi, karena tadi isian dosen yang prodi masuk di sana ya. Nah, nanti itu mungkin masuk di misalnya evaluasi, kemudian kepemimpinannya nanti itu silahkan ditambahkan sesuai dengan isian prodi. Tapi secara umum nanti kriteria 2 ini sudah dibuatkan oleh Mbak Ratna dan Mas Galih. Kemudian untuk kriteria 3. Nah, kalau kriteria 3 ini adalah ranahnya prodi. Nah, kalau ranahnya prodi, maka membuat sendiri latar belakangnya. Nggak usah banyak-banyak, karena nanti kan ada 9 kriteria dan 150 halaman. Bagian ini mencakup latar belakang tujuan rasional. Ada penjelasannya, bisa sedikit aja 1 paragraf gitu ya. Kemudian kebijakan ini dokumen-dokumen apa yang diacu. Ini bisa misalnya peraturan rektor, ada peraturan dekan, atau peraturan Kemendikbud dan sebagainya, rujukan yang dipakai untuk itu apa. Kemudian strategi pencapaian standarnya, ini apa yang dipakai, dituliskan di sini. Kemudian evaluasi pelaksanaan standar ini bagaimana, dituliskan secara singkat saja. Kemudian indikator kinerja utama. Indikator kinerja utamanya apa? Ini di sini yang diminta adalah 3, yaitu kualitas input mahasiswa, kemudian animo calon mahasiswa, dan layanan kemahasiswaan. Jadi indikator kinerja utama hanya 3 ini saja yang dituliskan. Nanti tentang kualitas input mahasiswa, ini yang dituliskanlah bagaimana metode rekrutmennya untuk mengidentifikasi potensi kemampuan mencapai capaian pembelajaran. Kemudian hasil analisis datanya bagaimana, karena sudah dari data di DK, nah ini dinarasikan di sini. Jadi data-data yang sudah ada di DK kan hanya angka-angka, maka dinarasikan di sini. Kemudian animonya, animo mahasiswanya bagaimana, itu kan sudah ada tadi pendaftarnya berapa ya, kemudian dinarasikan di sini. Juga terkait dengan mahasiswa bagaimana permasalahannya, silahkan ditulis sini, singkat saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian baterainya habis, Nas.
Kemudian ada indikator kinerja tambahan. Nah, apa itu indikator kinerja tambahan? Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja tambahan yang melebihi standarnya SNDikti. Jadi indikator tambahan yang melebihi SNDikti, standarnya UGM yang melebihi SNDikti, maka tak masukkan di sini. Terus kepuasan pengguna ini kan sudah ada di LED ya, sudah ada di dokumen kinerja, maka dinarasikan di sini. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulan berhasil pemosisian, akar masalah, rencana perbaikan, dan pengembangannya. Nah, Bapak Ibu itu membuat SWOT itu untuk setiap kriteria. Jadi kriteria 1 ada SWOT-nya, kriteria 2 ada SWOT-nya, kriteria 3 ada SWOT. 9 kriteria itu semua ada SWOT-nya. Nah, nanti ini semuanya Bapak Ibu menggunakan buku ini, buku panduan ini, silahkan mengisi sesuai dengan, jadi isi aja sesuai dengan petunjuknya ada di sini, namun supaya tidak mengisi selengkap mungkin. Nah, kalau kita ingin mengisi selengkap mungkin, itu resikonya adalah nanti jumlah halamannya menjadi banyak sekali, padahal targetnya adalah hanya 150, yang mundur-mundurnya 180. Nah, di sini maka peran yang sangat penting adalah di sini. Bapak Ibu mengacu pada matrik penilaian. Nah, ini matrik penilaian di sini Bapak Ibu akan menuju ke, silakan baca ya nanti. Maaf. Nah, di sini, di setiap poin tadi, itu ada bobotnya. Jadi misalnya ini yang paling banyak bobot tingginya itu di kriteria 9. Misalnya ini, persentase berhasilan prodi. Ini yang untuk S1 akademik itu bobotnya 1,4. Untuk program, untuk yang profesi 1,25 bobotnya. IPK untuk akademik itu ternyata untuk yang profesi tidak ada bobotnya. Jadi ini yang besar bobotnya ini. Persentase lulusan CBT itu 5,23. Jadi pengaliannya banyak sekali. Jadi Ibu nanti harus pastikan bahwa di sini nilainya cukup tinggi ya. Sedangkan ada nilainya seperti ini. Monef pengabdian masyarakat hanya 0,8, 0,9. Jadi Bapak nanti perhatikan yang bobotnya tinggi di sini itu berikan bisa optimal mungkin dapatkan nilai yang banyak. Jadi kalau yang nilainya bobotnya kecil bisa di ya tidak begitu ngeden ya. Nah, kemudian di sini nanti di matrik penilaian di sini ini nanti ada panduan untuk mendapatkan nilai maksimalnya. Saya kok downloadnya dalam bentuk Word jadi malah suwi. Bubrah maksud saya. Saya golekkan yang di sini. Kok elek banget bentuknya. Bentuknya kok jadi elek banget gini. Iki kok bentuknya jadi elek ini. Nah, ini misalnya. Ini misalnya kriteria 5 ya. Jadi Bapak Ibu poin setiap butir itu nanti mengacu ke sini. Jadi misalnya ini nanti ada yang dokumen kinerja, itu juga ada dokumen kinerja sendiri. Misalnya ini untuk 522 yaitu prasarana dan peralatan laboratorium. Ini dikatakan skornya 4 jika tersedia sangat lengkap, terawat dengan sangat baik, dan prodi memiliki akses yang sangat baik. Jadi fleksibilitasnya nanti ada disediakan
SOP bahwa mahasiswa bisa mengakses misalnya harus lembur sampai jam 7 malam. Itu boleh. Mau melakukan kerja di hari Jumat, Sabtu, Minggu, boleh misalnya, tapi protapnya ada izinnya atau gimana. Itu nilainya 4 di sini harus ada fleksibilitas. Kalau itu tidak ada, maka nanti nilainya tidak di situ. Nilainya berkurang. Jadi Bapak Ibu bisa nanti menuliskannya, idenya itu mengisikan sesuai dengan materi penilaian saja. Jadi kalau di materi penilaiannya tidak dinilai, ya di LED-nya nggak usah lengkap aja. Bapak Ibu, pokoknya kalau dia ada di materi penilaian itu harus dibuat lengkap sesuai dengan kriteria yang nilainya 4. Yang lainnya, wah itu misalnya tentang kebijakan apa saja, waduh banyak sekali padahal tidak ada nilainya, nggak usah diisi banyak-banyak, sedikit aja. Tapi nanti yang seperti ini, maka ditulis lengkap karena ada dinilai setiap poinnya di sini misalnya untuk keuangan sarana prasarana, kecukupan dana untuk operasional, dana menjamin keberlangsungan operasional Tridharma 3 tahun terakhir, di LED terkait kecukupan dana, maka Bapak Ibu harus menjelaskan sedemikian rupa sehingga memenuhi kriteria seperti di sini. Harus bahwa dapat menjamin berlangsungannya selama 3 tahun, kecukupan dana untuk ini sebagainya, sehingga nanti asesor bisa menilai, oh itu memenuhi kriteria skor 4. Jadi jangan membuat deskripsi yang minimalis sehingga asesor tidak bisa mendapat gambaran jelas dan hanya bisa memberikan skor 1 atau 2. Jadi nanti pada saat menuliskan deskripsinya itu selengkap mungkin karena di sini ada nilainya. Yang tidak ada nilainya nggak usah lengkap-lengkap. Jadi nanti Bapak Ibu menulis dulu singkat LED tadi, kemudian merujuk ke materi penilaian ini. Oh, di sini yang dinilai itu seperti ini, loh. Sehingga mengisinya direko-rekokan seperti maksud materi penilaian. Itu mungkin Dok yang bisa digunakan untuk mengerem supaya jumlah halamannya tidak seperti menebal ya. Mungkin itu Dok. Jadi nanti satu-satu tinggal melihat di sana. Demikian mungkin Dokter Denny dan dokter-dokter dan juga rekan-rekan tim akreditasi Lampetekes di Prodi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Yuda atas penjelasannya dari kriteria-kriteria ini. Tapi kita baru orientasi ya ini, jadi mungkin nanti ada yang bisa kita tangkap, ada yang belum bisa kita tangkap gitu ya. Nanti mohon arahan dan bimbingan juga ya Bu Yuda ya. Ya, setidaknya sudah bisa digunakan untuk mengisi sementara Dok. Kan nanti pada klinik akreditasi kan akan dibimbing lagi. Ya, terus kemudian buku-buku tadi yang disampaikan oleh Bu Yuda itu ada edisinya enggak ya? Ya, Apa silakan mendownload yang terbaru Dok. Jadi ngambil aja dari akreditasi Lampetekes ORG itu yang terbaru. Ya, karena kita takut nanti jangan-jangan pakai edisi ini gitu ya. Yang terbaru pokoknya ya. Di download aja kalau yang sekarang berarti yang terbaru. Nanti kalau ada edisi Oke. terbaru biasanya ada pemberitahuan. Ya, karena tahun berapa itu kita juga, kok Iya, keliru kok pakai edisi itu. Waduh. Ya, ya beberapa kali dokter perubahan buku sering kali. ya. Ya, nyuwun sewu Ya. gitu saya ganti mau kuliah di MS BPDS. Oh, enggak, sebentar. Kalau ada yang mau tanya, silakan Bapak Ibu. Ini adalah tim-tim yang ada di kriteria. Tidak usah tanya. Saya tanya aja satu aja. Tadi Bu Yuda Teman-teman. kan membatasi 150 halaman ya. Ya, Yang kemarin 7 kriteria aja kita sudah ada 300 halaman Ibu. Itu karena yang banyak itu lampiran-lampiran data-data tabel. Nah, apakah 100 halaman itu memang ketentuannya kan desk evaluation-nya atau kalau memang memungkinkan apakah yang lampiran tabel itu kita sendirikan sehingga dia tidak memberati halaman LED gitu gimana Bu Yuda? ya, benar Dok. Jadi dokumennya itu sendiri. Jadi tidak nanti ada file khusus untuk upload lampiran.
Oke. Jadi di Iya. situ tidak ada lampiran. Dan triknya tadi Bu Dani tidak harus diisi selengkapnya, tetapi yang diisi lengkap yang ada di materi penilaian aja. Nggih. Ya kan Biji rasa maksudnya lengkap-lengkap. seperti tabel itu kan dosen kita sekian ratus ya Bu Yuda dengan sekian banyak capaiannya, sekian banyak prestasinya dan Ya. pekerjaannya mesti itu kan berhalaman-halaman itu. Iya, iya. Nggih. Ya, Kalau itu nggih, kan itu dokumen nanti kinerja Bu Deni. Kalau dokumen kinerja tidak ada batasan. enggak Yang ada ada batasan batasan yang yang dokumen LED. yang LED. Ya, oke oke. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Oke. sangat. Ya, kelihatannya Bu Yuda sudah mau ada kegiatan lain ya Bu Yuda. Ya, nyun sewu nggih. Ya, itu di chat mungkin nanti juga ada surat untuk Bapak Ibu masuk di tim mana. Monggo mulai sekarang sudah bisa aktif untuk pertemuan-pertemuan pengisian borang. Jadi Ibu, Bapak ada di kriteria mana, kami persilakan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin nanti bisa dikoordinasi oleh Bu Nana dan Mbak Azi di sini gitu ya. Jadi misalnya mengadakan pertemuan bisa dikoordinasi oleh Bu Nana dan Mbak Azi. Saya kira itu ya Bu Deni. Bu Deni ada informasi pesan yang lain? Oh iya, Mboten. untuk Ya, itu Dok, untuk mengambil data-data dosen, Bapak Ibu bisa masuk ke itu ke akad staf UGMAC. Jadi nanti di situ masukkan misalnya nanti Dokter Yuda Patria. Itu nanti akan muncul publikasinya apa, penelitiannya apa, grade-nya apa. Jadi kan Akad staf. selama ini akad staf UGMACID. Oh ya, tapi belum semua itu update ya Bu Yuda meskipun di belum. woro-woro terus untuk update tapi nampaknya enggak Iya, semua belum. juga update ya. Iya, ya. Ya, itu mungkin ada himbauan dari UJM harusnya Bu Yuda di Voltas supaya semua update jadi kita gampang nariknya termasuk data-data yang lain tadi kan yang biasa kosong itu di pengujian Bu Yuda yang sulit Iya, sekali nariknya. Ya. iya. Oke. Iya. Ngaten, saya izin ya, nyun sewu, saya tak kuliah dulu. Ye, matur nuwun Ji, sangat matur Bu nuwun. Yuda. Ya, Oke. Monggo Pak Yuda saya sudah tidak ada ya. ini. Bapak Ibu masih ada pertanyaan enggak ya? Bu Nurul, Bu Supri. Enggak ada sih Pak Yuda. Oh ya. Ini mungkin segera cari dokumen-dokumen pendukungnya. Iya. Ini tadi saya sudah coba tanya DPP yang SK kuota itu karena kita kan nggak pernah ada SK kuota Pak Yuda. Iya, Ya, DPP. ini tadi udah dijanjikan mau di email ya, alhamdulillah. Ya, sip. Iya. Nggih, nanti yang pertemuan per kriteria mungkin awal biar dikoordinir dulu oleh Mbak Nana ya. Nanti setelah itu monggo bisa setelah klik satu satu timnya nanti bisa jalan sendiri gitu Pak Yuda. Iya. Nggih. Berarti orientasi dengan anggota timnya ya gitu ya. Iya, betul. Ya, di situ dalam satu kriteria itu ada leadernya, ada anggotanya, adminnya. Biasanya komposisinya seperti itu. Ya, jadi itu. Ya, apabila sudah tidak ada lagi, ini sebagai pertemuan pertama, sebagai perkenalan tim yang nanti akan dilibatkan oleh Prodi membantu eh, mengerjakan burang-burang pada dalam PTKes nanti gitu ya. Saya kira itu kita Pak Yuda, tutup pertemuan ini. Anu Bu, Monggo ada Pak dari Yuda, mohon maaf, cuman Bu menambah Nana. sedikit, nggih. Mungkin nanti saya mohon izin Ya. membentuk WA grup, nggih, Ibu Bapak, supaya memudahkan untuk koordinasinya. Oh ya. siap. Nanti Sampun, WA grupnya ini bisa WA grup gede, Lampe Tekes, bisa WA grup kriteria ya ini ya? nggih. Mungkin nanti saya Gimana Bu akan Nana? membentuk Apa yang WA WA grup besar saja, Pak Yuda. Nanti untuk yang tiap kriteria, monggo besar bisa ya? kembali ke adminnya masing-masing. Ya. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu. Baik, ya monggo Bu Nana nanti untuk grup ya. Ya, kita tutup pertemuan ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu.
Salam sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggih, matur nuwun Pak Ida. Bapak Ibu, terima kasih. Izin live.